Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Caya Astria dengan NIM 0450064616 dari Universitas Terbuka UPBJ Jota Palembang, program studi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 atau tugas praktikum dari mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, yang pertama itu kita buka command prompt dari sini. Kita ketik Ctrl plus Shift plus Enter. Tuh, jadi dia tuh administrator command prompt. Kita kecilin layarnya. Oke, yang pertama itu nomor 1 ada cd, enter. Jadi di sini tuh artinya untuk memindahkan direktori. Yang kedua itu ada cls, enter. CLS itu kepanjangan dari clear screen. Biasanya digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer seperti yang tadi. Itu sudah dibersihkan. Oke, next yang ketiga itu ada CLS spasi garis miring tanda tanya. Bentar. Oke, CLS garis miring tanda tanya itu untuk menampilkan file bantuan dari perintah CLS tadi. Contohnya untuk memberitahu bahwa CLS tadi sudah membersihkan layar tuh. Kayak ini contohnya clear the screen. Oke, yang keempat next ada dir spasi garis miring tanda tanya, enter. Banyak ya teman-teman ya. Oke, dir di sini tuh artinya menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori yang memiliki banyak konten dari file bantuan sebelum-sebelumnya yang ditampilkan tuh. Dia lebih banyak dari nomor 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, dan 3. Tuh. Oke, enter. Next ada yang kelima yaitu ipconfig. Ipconfig, enter. Oke, di sini itu ipconfig tuh maksudnya perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti ip address, netmask, gateway, hostname. Mana ya hostname ya? Bahkan waktu sewa IP address yang masuk pada adapter yang terpasang di komputer tuh. Oke, next yang keempat itu yang keenam ada ipconfig garis miring al, ipconfig spasi garis miring al, enter. Oke, ipconfig garis miring al itu memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah ipconfig sebelumnya. Namun di sini ada tambahan informasi tambahan seperti DNS, WINS maupun MAC address yang digunakan. Tuh. Ini yang ipconfig, tapi ada tambahannya lagi seperti DNS, WINS maupun MAC ya. Oke. Yang ketujuh itu ada ipconfig garis miring spasi garis miring tanda tanya, ipconfig spasi garis miring tanda tanya, enter. Oke, ipconfig garis miring tanda tanya itu maksudnya perintah yang akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis ipconfig. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Tuh contohnya tuh kayak gini. Tuh. Ini contohnya. Ini contoh-contoh penggunaannya. Oke, next di sini ada ipconfig release. Ipconfig
spasi garis miring release enter. Oke, config release itu digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address yang dijalankan. Jadi IP address yang kita jalankan itu bakal kembali seperti semula. Oke, next di sini ada ipconfig renew. ipconfig spasi garis miring renew enter. Oke, ipconfig garis miring renew itu artinya digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Tuh contohnya seperti ini. Contohnya saya di sini menggunakan mouse wireless LAN adapter WiFi. Itu udah terkoneksi. Oke, di sini yang ke 10 ipconfig garis miring spasi garis miring display DNS enter. Wow, banyak ya teman-temannya. Oke, ipconfig garis miring display DNS itu digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk lokas koneksi. Itu ada banyak ya teman-teman ya, karena di sini dia tuh menampilkan domain name system. Oke, next di sini itu ada yang ke-11 yaitu ipconfig spasi garis miring flush DNS. Sudah benar ya, ipconfig flush DNS enter. Ipconfig flush DNS itu digunakan untuk mengosong atau mereset DNS cache. Tuh, successful, contohnya seperti ini ya. Successfully flushes the DNS resolvers cache atau apa ya. Oke, yang ke-12 itu ada ipconfig register DNS. Ipconfig spasi garis miring register DNS enter. Ini ipconfig register itu digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Contohnya ini ya, registration of the DNS features record for all adapter disk the computer has been initiated gitulah pokoknya ya. Oke, yang ke-13 itu ada ping. Kita enter. Banyak ya teman-temannya. Oke, untuk ping itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Contohnya ini tuh contohnya ya, berkas bantuan. Next, yang ke-14 ada net start enter. Oke. Netstart itu digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan ke komputer yang sedang dipakai. Ini contohnya ya.
Dia tuh juga memberikan informasi seperti IP yang sedang berjalan dengan IP dan portnya. Oke, next yang ke 15 itu ada trigger sudah benar ya. Enter. Oke. Tracet di sini tuh digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Tuh, ini contohnya. Ya. Jadi ini tuh kayak rute-rutenya. Oke, next di sini tuh ada pathing. Enter. Pathing ini digunakan untuk mengukur network latency atau dan network loss. Dan juga pathing ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan treasure. Nah, ini kayak gabungan dari ping dan treasure. Ini yang treasure ya, sama ya. Nah, ini yang tadi itu yang ping. Jadi mereka mempunyai mempunyai sistem kerja yang sama atau mirip. Oke. Yang ke 17 ada NS lookup. Tadi saya sudah mencoba NS lookup, terus saya enter, ternyata tidak keluar atau apa-apa atau pending ya. Tapi setelah saya lihat panduan yang ada di file, ternyata itu ada tulisan NS lookup spasi google.com, dan saya enter, itu keluar seperti yang contoh yang ada di panduan praktikum. Jadi itu NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan juga untuk digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Ini contohnya ya, servernya akan kenal itu tidak tahu server apa, addressnya ini, dan ini selain namanya, dan ini alamat addressnya. Oke, next ada di net. Oke, karena net di sini itu perintahnya digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Karena di sini itu perintahnya tuh mengubah jaringan komputer yang sedang berjalan. Jadi di sini saya hanya bisa menjelaskan ya. Yaitu ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net, seperti mengkonfigurasi jaringan, pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, dan swin, firewall, dan banyak hal lainnya. Dan di sini perintahnya itu mengubah jaringan, jadi saya hanya bisa menjelaskan saja. Enter. Oke, kita udah memasuki ke tahap yang hampir mendekati terakhir ya, nomor 19, yaitu route. Enter. Wow, langsung keluar ya teman-teman ya. Nih, route itu digunakan untuk menambah, membuang, ataupun menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintahnya ini tuh biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih dari 2 router. Router itu sendiri itu digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router gateway. Ini contohnya ya, tuh gateway dan lain-lain sebagainya. Contohnya, example. Oke, yang terakhir itu ada, kita udah masukin yang terakhir, soal yang terakhir nomor 20, yaitu net.
Net sendiri itu ketika mengaktifkan perintah net, kita tuh bakal melihat opsi seperti tampilan penggunaan sesi mulai dan berhenti. Jadi ini tuh menjelaskan ya, kayak account, computer, config, continue, file, drop, help, dan lain sebagainya itu dijelaskan di net sini. Oke. Mungkin seperti ini saja penjelasan tugas praktikum jaringan komputer saya pada hari ini. Mungkin ada beberapa kesalahan sebut atau kesalahan dalam praktikum, mohon koreksinya kepada Bapak dosen. Mungkin ini saja yang hanya bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.